جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, diberkati dan diberi rezeki yang baik dan amal yang saleh serta ilmu yang bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Ad-Da' wad-Dawa karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, masih di pembahasan masalah efek buruk dari dosa. Efek buruk dari dosa. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, wa minha, di antara efek buruk dosa, zulmatun yajiduha fi qalbihi haqiqatan, kegelapan yang dirasakan oleh hati secara hakiki. Di antara efek maksiat, terutama semakin besar maksiat, maka efeknya adalah terdapatnya di qalbu itu zulmah, kegelapan. Ya, karena memang maksiat itu akan Allah Ta'ala berikan pada qalbu kita dengan sebab maksiat nuktatun sauda, kata Nabi SAW, yaitu noktah hitam. Jadi noktah itu artinya setitik, ya. Semakin sering atau semakin besar, maka semakin menggumpal sehingga menutupi qalbu, sehingga menjadi tabiat maksiat tersebut. Yahussu biha kama yahussu bi zulmatil lailil bahimi idza idlham. Maka kalbu itu akan merasakan kegelapan tersebut sebagaimana seseorang merasakan kegelapan yang hitam. Ya, ketika semakin larut malam semakin hitam kelam. Fatasiru zulmatul ma'siyati liqalbihi ka zulmatil hissiyah li basarihi. Maka jadilah kegelapan maksiat bagi kalbunya itu laksana kegelapan secara material, kegelapan yang bisa disaksikan panca inderanya. Mirip dengan itu dari beberapa sisi. Seseorang ketika dia pergi ke suatu tempat dengan kegelapan, maka dia tidak mengerti, tidak tahu. Orang kebanyakan maksiat membuat diri jahil, jauh akan ilmu, karena al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Waqi' kepada Imam Syafi'i, ilmu nur, ya, dan cahaya dari Allah la yudrikuhal 'asi. Ahli maksiat tidak akan mendapatkan
cahaya dari Allah Azza wa Jalla, berupa ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu di antara yang membuat kita itu susah untuk mencerna ilmu dengan baik, padahal sejatinya mudah untuk dicerna harusnya, tapi kok ini nggak bisa, boleh jadi karena zulmatul ma'siyah, kegelapan maksiat. Jadi dipadamkanlah senter tersebut dan lebih dominan kegelapan. Ini satu sisi, yaitu ketidaktahuan. Yang kedua, karena ketidaktahuan disebabkan kegelapan, maka kepekaan akan hadirnya hal-hal yang buruk itu berkurang kepekaannya, karena tidak tahu sama sekali. Ada kekhawatiran, ada selalu. Orang ahli maksiat itu selalu khawatir ketahuan, khawatir gak bisa berlanjut maksiatnya, banyak kekhawatiran gitu loh yang tidak penting. Hal-hal yang seharusnya lebih penting dia itu apa? Kembali ke Allah. Orang yang ahli maksiat selalu ada kekhawatiran. Tetapi dia tidak bisa memberikan solusi terhadap kekhawatirannya itu kecuali apa? Berhenti dari maksiatnya, kembali ke cahaya. Ya. Orang jahil juga punya kekhawatiran. Ya. Orang jahil juga memiliki kekhawatiran dibilang jahil, dibilang bodoh, itu kekhawatiran. Betul, sama seperti itu. Ya, syukur Pak, jazakallahu khair. Tetapi orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana kata Ibnu Qayyim, fa inna ta'ata nurun wal ma'siyatu zulmatun. Sesungguhnya ketaatan itu cahaya dan maksiat itu adalah kegelapan. Wa kullama qawiyat zulmah izdadat hiratuh. Selagi atau kian kuatnya kegelapan, maka akan kian bertambahnya keheranan dia, kebingungan dia. Hatta yaqa'a fil bid'ah wad dhalalati wal umuril muhlikah. Wa huwa la yash'ur, sampai dia itu terjelembab ke kebid'ahan, kesesatan dan hal-hal yang membinasakannya. Dia tidak ngeh akan hal itu, tidak merasa bahwa dirinya sedang terjelembab atau menuju ke jurang-jurang mengerikan itu. Sebagaimana orang-orang yang berjalan di hutan, tidak tahu di depannya apa. Mungkin dia tahu hutan ini tempatnya ular besar atau ular berbisa, tapi dia tidak tahu di mana mereka berada. Ya. Awalnya gelap sekali, namun kemudian kan karena udah terbiasa gelap, maka dia seolah-olah merasa bisa melihat. Karena udah terbiasa matanya beradaptasi dengan kegelapan, sebagaimana kita. Merasa sudah cukup dengan cahaya rembulan atau terbiasanya mata beradaptasi dengan kegelapan, padahal itu sama sekali tidak cukup untuk mengetahui ranjau-ranjau dan mara bahaya yang berada di jalanan. Sebagaimana kita lihat ahli maksiat rata-rata merasa cukup, merasa tahu gitu loh. Taat jarang, tapi merasa cukup dengan maksiatnya, merasa cukup dia bisa menilai orang, merasa cukup dirinya, saya memang kayak gini, saya nggak munafik gitu. Merasa cukup. Beda dengan ahli taat yang merasa tidak cukup. Maksudnya merasa tidak di sini apa? Tidak cukup dengan ketaatan saya, harus lebih, meningkat lagi, terus istiqamah. Itu beda jemaah. Ka'a'ma kharaja fi zulmatil lail yamshi wahdah. Seperti a'ma, orang buta keluar di kegelapan malam berjalan sendirian. Ini gimana? Ya. Orang buta keluar di malam hari gelap dan sendirian jalan. Cluenya apa gitu loh. Pakai insting, firasat, enggak bisa, enggak cukup.
Wa taqwa hadhihi dhulmatu hatta tadhhara fil 'aini thumma taqwa hatta ta'al wajh wa tasiru sawadan fihi yarahu kullu ahad. Kegelapan ini semakin pekat, semakin kuat, sampai tampak kegelapan itu di mata misalnya. Kemudian makin kuat, ya, sampai menyeluruh kepada wajah, sampai zatnya itu menjadi hitam, yang mana setiap dari orang melihat bahwa orang ini buta, bahwa orang ini nggak bisa melihat. Ya, sampai semua orang tahu bahwasanya ini ahli maksiat, tidak direkomendasikan pendapatnya, omongannya tidak didengar. Sekarang siapa yang mendengar omongan preman pang dan nggak pernah sholat? Nggak ada, kecuali youtuber yang ya bikin konten itu pun karena ingin nyari duit dari kontennya, bukan karena mengagungkan orang-orang pang ini, misalnya. Ya. Siapa yang punya harapan untuk dimintakan pendapat dari orang yang suka minum khamar? Namun ketahuilah orang-orang liberal itu ketika mereka mencaplok dai-dai supaya berbicara agama, mereka mencaplok pembicara agama, rata-rata mereka ambil dari orang-orang yang justru menyimpang, orang-orang yang justru berada di kegelapan. Maka inilah kegelapan demi kegelapan. Sudah tahu orang itu sesat, malah dijadikan rujukan. Sudah tahu misalnya USA dan kampus-kampus liberal di USA itu anti dengan Islam, malah belajar di sana. Ini apa? Keterbalikan. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim? Apakah orang yang berjalan dengan kepalanya di bawah sebagai dasar itu sama dengan orang yang berjalan di atas sirat mustaqim? Tidak bakal sama. Ini ketergelinciran pikiran karena maksiat, kezulmah, kegelapannya, kebutaannya, malah justru menimba ilmu dari orientalis. Lah ini gimana? Menimba ilmu dari musuh Islam. Itu berarti bukan dalam rangka kita untuk membela Islam berarti gitu kan. Kebalik. Dan menghadirkan penceramah-penceramah untuk mendakwai, bukan mendakwai Islam, mendakwai hal-hal yang justru bertentangan dengan Islam. Mensusupi dalam kaum muslimin ajaran-ajaran yang menyimpang, sesat, dhalal, bahkan kekufuran. Semua orang tahu yang terjadi kasus belakangan ini, jemaah. Bagian dari suatu pesantren dengan kesesatannya. Sebenarnya itu dari dulu udah lama. Ya, saya nggak tahu kok sekarang viral karena apa, gitu loh. Kita ini, ya, masyarakat Indonesia sejujurnya itu banyak dipermainkan oleh media. Apa yang dizahirkan media justru sebalik dari kenyataan. Rata-rata begitu. Permainan Allah. Rata-rata begitu. Tentu kita tidak akan menyebutkan case atau kasus demi kasus yang ditampilkan media. 3 bulan selesai, ganti bulan apa lagi. Maka nasihat di sini untuk jemaah sekalian dan juga saya. Ketika suatu pesantren dikasuskan, memang mungkin buruk sekali pesantren itu. Di balik itu ada upaya sebenarnya suatu saat untuk menstigmakan pesantren ini jelek, pesantren jelek. Jadi jangan terperdaya dengan pemberitaan-pemberitaan ini. Betul, ini sesat, betul. Tapi di balik ini ada sesuatu. Karena yang mengangkatnya bukanlah orang-orang saleh untuk menasihati amar nahi munkar, bukan. Yang mengangkatnya orang-orang media. Yang dimiliki oleh siapa? Orang-orang liberalis, pluralis, orang-orang yang juga banyak anti-Islam. Jadi hati-hati, sini propagandanya adalah sebenarnya untuk membangun mindset masyarakat
pesantren itu bukan penjara suci lagi, tapi penjara. Tidak ada sucinya. Dengan sampel apa? Sampel yang buruk. Mindset orang-orang awam yang tadinya nggak kenal pesantren, akhirnya masih tinggal pesantren tuh nggak jauh dari kayak gitu. Dulu pesantren memang diistilahkan penjara suci jemaah. Tapi istilah itu ada goodnya, ada badnya gitu. Penjara nggak enak banget didengar, sucinya yang enak didengar gitu. Kalau sekarang ketika diangkat kasus ini, dibombastiskan oleh seluruh media, dikonsumsi masyarakat, mungkin atas dasar pembelaan Islam, jazahumullah khairah kalau memang itu niatannya, tapi nggak semudah itu jemaah. Maka ketika kita tahu kita tahu kebiasaan dari orang-orang media dan kezaliman mereka seringkali dalam menutupi hakikat kebenaran peristiwa dan mengangkat yang tidak sebenarnya, atau juga pesanan-pesanan dari orang tertentu, maka kita itu harus waspada dalam dalam mengangkat hal-hal seperti ini. Enggak seperti zahirnya gitu. Ada sesuatu di situ. Saya sebagai orang pesantren ya khawatir, maksudnya kelulusan pesantren. Jadi nama ini tercoreng gitu loh. Padahal kasus di Indonesia ini yang lebih buruk dari itu masih banyak sebenarnya. Mungkin waiting list lah ya. Memang sudah pas di sini orderannya, entah besok akan dilupakan. Pada waktunya akan dilupakan. Sebagaimana sudah dari kasus-kasus yang terjadi di negeri ini. Ya, jadi hanya bahan sejarah di media saja. Memang kita lihat tokoh yang ada di pesantren yang menyimpang ini terlalu banyak maksiatnya, penyimpangannya, dan tidak melihat bahwasanya dirinya itu kebanyakan maksiat, bahkan kekufuran di beberapa sektor. Ini orang yang berkecimpung di dunia pendidikan atau ilmu. Bagaimana dengan orang yang tidak memiliki ilmu? Maka lebih-lebih mungkin terjadi pada dirinya. Karena kejahilan itu pintu menuju maksiat-maksiat yang dia tidak ketahui mungkin bahwasanya itu maksiat. Jahilnya kita akan riba, itulah pintu masuknya riba. Jahilnya kita akan riba, itu adalah pintu masuknya riba. Karena riba tidak akan masuk kepada orang yang mempunyai tindakan preventif karena ilmunya, nggak masuk riba itu. Tapi sebagaimana kata Nabi SAW, akan datang zaman di mana orang-orang yang saleh pun, yang menghindari riba pun akan terkena percikannya, asapnya, terkena bukhurnya. Jadi riba ini dikiaskan dengan bukhur, Pak. Kalau kita bakar bukhur kayak dupa dan semisalnya, asap itu nggak bisa diatur. Tetap aja orang jauh bisa kecium walaupun selentingan. Ibaratnya sekarang kita berusaha menghindar riba 100%, tetap aja ada sisi kita kena riba juga gitu. Tapi beda orang yang sengaja dengan orang yang tidak sengaja, beda orang yang terpaksa dengan orang yang maunya begitu, beda. Kemudian qala Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, inna lil hasanati dhiya'an fil wajh wa nuran fil qalb wa sa'atan fil rizq wa quwwatan fil badan wa mahabbatan fi qulubil khalq. Sesungguhnya kebaikan amal saleh itu memiliki dhiya'an fil wajh, sinar di wajah. Al hasanah, kebaikan memiliki sinar di wajah. Enggak mesti ganteng, enggak mesti rupawan atau cantik, enggak. Tapi walaupun mungkin wajahnya bukan wajah standar ketampanan biasa aja dah. Kalau bahasa sekarang B aja gitu, kalau bahasa anak sekarang biasa aja. Tapi kenapa orang-orang suka melihat wajahnya? Bukan karena ghulu, bukan. Tapi karena Allah Ta'ala berikan karamah pada wajah, disebabkan apa? Disebabkan istiqamahnya dia.
maka terpancar di wajahnya karamah, dhiya fil wajh. Karena orang ini mencari istiqamah, tidak mencari karamah. Karamah nanti dikasih sama Allah, istiqamah kita cari dulu. Ini bedanya mazhab Ahlussunnah dibandingkan dengan sebagian dari ahli tasawuf. Ya, sebagian dari ahli tarekat itu yang dicari bukan istiqamah, karamah. Itu pun karamah versi mereka, karamah yang dalam artian khariqun lil 'adah, yaitu yang luar biasa, bisa melakukan hal yang fantastis. Adapun manhaj yang benar adalah ihdinas siratal mustaqim dulu. Maka Allah Ta'ala berikan karamah, dan itu terserah Allah apa bentuknya. Itu yang benar. Kita tuh istiqomah aja, tugas kita fastaqim kama umirta, istiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Itu yang benar. Maka kalau udah istiqomah, pasti Allah berikan karamah. Dan karamah itu apapun bentuknya. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karamah yang terbaik pada seorang hamba adalah istiqomahnya itu sebenarnya. Orang bisa istiqomah, dia sudah berarti mendapatkan karamah yang agung. Belum bonus-bonus karamah lainnya, seperti keluarga yang mapan, keluarga yang baik, keluarga yang saleh-salehah, karamah. Rezeki yang lancar, karamah. Disegani orang karena kesolehannya, karamah. Tapi sebagian dari orang, terutama di sebagian produk tarekat, yang dicari karamah dulu dalam arti apa? Hal yang luar biasa, sensasional, seperti bisa apa ya? Bisa berjalan di atas air, sholat di atas air, naik di atas daun pisang, dan seterusnya. Bisa melakukan hal-hal yang luar biasa gitu loh, sehingga menjadi bahan ceritaan orang yang mereka anggap ini karamah, padahal ini adalah dari syaitan. Itu yang dicari oleh sebagian dari mereka. Atau karamah yang dicari adalah karamah berupa pengagungan manusia kepadanya. Jadi melakukan tirakat-tirakat supaya orang-orang mengaguminya, melakukan hal-hal yang beda supaya orang-orang mengenalnya dan mengaguminya. Makanya kata sebagian dari orang, khalif tu'raf, menyimpanglah engkau akan dikenal. Khalif tu'raf. Dan membuat mindset orang supaya mengatakan itu karamah nih, saya memiliki karamah. Tapi kalau antum lihat istiqomah enggak. Istiqomah yang saya maksud adalah yaitu berada di atas tauhid yang benar dan sunnah yang benar. Itu hakikat istiqomah, gitu loh. Jadi orang-orang ini mencari karamah, mencari pengagungan dunia dan semisalnya. Ketika kita melihat orang yang saleh, istiqamah, benar lisannya, benar perkataannya, benar kelakuan tubuhnya dan seterusnya, kita senang lihat wajahnya. Ini orang baik. Ya. Kayak innalil hasanati dhiya'an fil wajh. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu memiliki sinar di wajah itu. Sinar itu beda mungkin dengan cahaya ya. Ya, sinar itu membuat orang lebih silau gitu, lebih menakjubkan dibandingkan sebatas cahaya. Bahkan cahaya itu kerap kali ditafsirkan hanya sebagai pantulan dari zat lain. Tapi kalau sinar emang sumbernya di situ gitu. Makanya lebih tepatnya sinar matahari, cahaya rembulan. Ya walaupun saya nggak tahu tentang masalah fisika ini, tetapi kita lihat di hadis Nabi, wasabru dhiya. Kesabaran itu adalah sinar. Kenapa sinar? Kenapa sabar sinar? Karena sabar itu ada sisi panasnya, sebagaimana sinar ada sisi panasnya. Lampu ini sinar, bukan cahaya, Pak. Sinar lampu yang lebih sahih, bukan cahaya. Ya.
Dan kalau antum pegang panas, dhiya namanya. Itu disebut dhiya atau daw karena ada sisi panasnya dia. Ya. Artinya apa kalau misalnya wajahnya orang yang berbuat amal soleh itu kok ada panasnya? Artinya orang ini menahan sesuatu yang menggelora. Dan itu bisa dilihat dari sinar wajahnya. Orang senang melihatnya. Yaitu dari wajah. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu'ur Rasail, bahwasanya ahlus sunnah dan ahlul bid'ah atau ahlul maksiat yang pekat maksiatnya itu ada perbedaan di wajah mereka, semakin menua semakin beda. Ahlus sunnah, orang yang istiqamah di atas sunnah. Antum lihat aja ustaz-ustaz kita, semakin tua mungkin dibilang tampan, enggak, mungkin belum tentu. Tampan itu kan catchy gitu, wajahnya itu memikat, kadang malah menuju ke arah seksual gitu. Enggak, ini enggak. Menuju ke arah authority, menuju ke arah kewibawaan, menuju ke arah kebapaan, menuju ke arah keibuan yang penyayang. Menyenangkan untuk dipandang karena sunnah yang dipegang olehnya. Kayak kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada biasa ya ahlu sunnah, ahlu taat yang sering taat pada Allah betul-betul, itu semakin dia berusia tua justru izdada husnan fi wajhi, semakin bertambah kebaikan di wajahnya, sehingga orang-orang yang mengetahui masa muda saat primaknya dia dulu tampan, bertambah kebaikannya, bertambah tampannya, bertambah keindahan wajahnya. Disebabkan ya itu karamah yang Allah berikan dan kebaikan yang Allah berikan pada pada wajahnya melalui ketaatan-ketaatan dia. Sebaliknya, ahlu bid'ah yang akut dan ahlu maksiat yang pekat itu semakin berusia tua, semakin orang itu tidak suka melihat wajahnya. Semakin buruk dipandang, gak enak dipandang. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, orang-orang yang mengenal masa muda dia membandingkan dia dengan sekarang, maka orang-orang itu gimana ya, empet bahasa kita tuh, enek melihatnya yang sekarang, versi sekarang. Berharap ini orang kembali ke masa muda aja dulu, mendingan dulu daripada versi sekarang. Antum lihat orang-orang yang mungkin di jalanan nggak pernah sholat, makin berusia makin gak enak. Ini daerah Jati Asih ya, di sana saya kalau misalnya ke kajian menuju ya lewat Jati Asih gitulah. Ya daerah situ jalanan yang besar itu. Sejujurnya ada bapak-bapak tukang yang pakai boneka gede itu loh Pak. Itu banyak orang tua ternyata Pak yang jadi boneka itu, yang boneka gede, yang kepalanya gede, kadang kepala kucing, kadang kepala dora, kadang kepala apa gitu. Itu ternyata pas buka ini udah syekh kabir sinuhu ya, besar usianya, tinggi, usia tua, udah putih gitu ya, putih rambutnya. Saya miris, kasihan lihatnya. Dan ternyata di waktu sholat enggak ke masjid mereka sama sekali, hanya terduduk terdiam. Begitu pula di Jatimurni juga ada yang seperti itu persis, di pinggir jalan terduduk, nggak pernah sholat. Ya, wajahnya menghitam karena debu jalan memang. Tapi saya nggak menganggap debu jalan. Saya menganggap orang ini nggak sholat ini. Di waktu sholat tahu cari rezeki, nggak pernah mau ke tempat sholat. Padahal udah seusia itu, gitu loh. Begitu juga dengan orang-orang yang ahli maksiat itu mungkin masih lebih mending ya. Ya tidak sholat atau tidak sholat berjamaah itu suatu hal yang buruk sekali. Tapi kok tidak sholat ya?
Ada kemudian yang mana dia ahli maksiat, memang bukan menghitam wajahnya, tapi tampak dari sorotnya ini nggak pernah ke masjid ini orang. Kita mau suudzon kelihatan dari mukanya, tapi kita mau ngomongin nggak enak juga muka antum kayak bukan muka tiang masjid nih, nggak pernah kelihatan kayak nggak pernah ke masjid. Orang pasti marah digituin, walaupun kenyataannya begitu. Jujur aja Pak, orang yang rajin ke masjid, ikhwan ya, kok akhwat saya nggak tahu. Ikhwan, bapak-bapak makin tua makin indah dilihat. Terlepas dari dia itu jahil atau apa, itu urusan lain. Tapi makin sering dia ke masjid, itu makin kelihatan. Namanya baha itu adalah apa ya? Apa ya Indonesia ya baha itu? Tanya Gus Baha aja lah. Nama antum siapa? Artinya apa? Apa artinya baha? Pancaran gitu loh. Gelora keindahannya gitu loh. Karisma dan semisalnya menyenangkan untuk dia dan berwibawa bagi ahli maksiat. Mereka malu melihat orang-orang ini sebenarnya. Malu. Dan kadang-kadang ahli maksiat untuk menutupi rasa malu mereka terhadap orang-orang yang sering ke masjid, kadang mereka menjuluki orang-orang yang sering ke masjid, munafik, paling juga sering maksiat. Itu untuk menutupi apa? Menutupi kedurhakaan mereka pada Allah Azza wa Jalla. Ya, begitu juga. Ya, ini bukan berarti kita ya ujub nanti keluar masjid, saya memiliki apa kejumawaan itu. Enggak gitu maksudnya, bukan untuk kemudian kita memproyeksikan diri, mensenterkan diri gitu, enggak, bukan. Tapi bergembiralah wahai kaum muslimin yang rajin ke masjid. Anda memiliki hasanah kebaikan di wajah. Orang itu kalau tahu kita itu orang masjid, ya orang husnuzon sama kita. Husnuzon sama kita. Walaupun orang Nasrani, hatta orang Nasrani. Iya, selama kita nggak macam-macam sama mereka gitu. Hatta orang Nasrani, mereka menghargai kita. Oh, ini orang masjid. Iya. Kalau kita di suatu gedung kantor terus di lift, kemudian kita pakai peci dengan baik, baju baik, salam sapa, kira-kira orang ketakutan nggak? Anda yakin nggak ketakutan orang? Hatta di sini kita orang Nasrani semuanya. Yang ketakutan kalau di sini kita Yahudi baru takut mereka sama kita. Mereka takut sama kita Nasrani. Mereka oh iya ini. Bahkan mungkin nyebut kita ustadz padahal bukan. Ya ini yang disebut hasanah fil wajh, dia fil wajh, wa nuran fil qalb, dan juga cahaya. Nah ini cahaya di kalbu, dia di wajah, cahaya di kalbu. Kemudian wasa'atan fi rizq. Nah ini penting juga. Beramal soleh, berbuat baik, itu mewariskan keluasan rezeki. Mewariskan keluasan rezeki. Ya insyaallah. Lagi ada kebutuhan keluarga, lagi ada apa-apa, tiba-tiba ditagih sama pemilik kambing. Ya. Gimana nih korbannya gitu. Disuruh bayar. Ada beberapa orang yang tadinya meniatkan untuk apa? Motong kambing, qadarullah kebutuhan keluarga sedang meninggi misalnya. Kalau ada yang seperti itu keadaannya, ada dua pilihan. Dia tidak wajib memang untuk berkorban, dan jumhur ulama mengatakan berkorban tidak wajib. Tapi sebagian ulama mengatakan wajib. Tidak wajib atau wajib? Kalau dalam konteks dia punya kebutuhan yang lebih darurat, maka makin tidak wajib gitu kan. Dimaafkan, nggak masalah. Itu opsi pertama. Kalau dia pakai opsi itu silahkan. Tapi kalau dia pakai opsi kedua, memang ini nggak wajib. Tapi saya pengen memperbanyak pahala dan saya yakin Allah akan ganti rezekinya. Ini jauh lebih afdol. Maka kalau bisa seperti ini, yakin deh, sa'atun fi rizq. Keluasan rezeki itu menunggu Anda. Jadi ternyata
berbuat ihsan dengan rizki itu bertautan. Ya, berbuat baik ihsan dengan rizki itu bertautan. Rizki yang saya maksud nggak mesti uang, Pak. Gitu. Rizki yang maksud nggak mesti uang. Hal-hal lain bisa. Kestabilan hati, kesehatan anak istri, kemapanan, dan mungkin rezeki-rezeki yang kita anggap remeh, pemberian dari tetangga, kue, bolu, itu rezeki loh, gitu loh. Ya. Di antara yang membuat rezeki itu luas, yang kata Nabi SAW, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang pengen dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka silaturahimlah. Ya, bagi orang beriman, silaturahim itu memperluas rezeki, tapi dia harus ikhlas dari Ta'ala. Untuk rezeki serahkan ke Allah. Betapa banyaknya kita berkunjung ke orang di keluarga kita, bahkan bukan keluarga, kita berkunjung ke saudara seiman misalnya, walaupun ini bukan silaturahim, silaturahim, tiba-tiba dapat solusi dari apa yang selama ini berdengung di pikiran kita. Karena kita ini dapat solusi. Tiba-tiba jadi kolega bisnis, tiba-tiba matching dalam urusan ini. Ini rezeki diantaranya. Karena silaturahim dan menjalin ukhuwah itu termasuk hasanah, kebaikan. Ya. Dan begitu pula jaminan rezeki dan jaminan kenyamanan hidup bagi orang yang sholat subuh, terutama jamaah. Allah jamin. Oleh karena itu, mungkin kita rasakan jemaah, chemistry sholat subuh beda dengan sholat lainnya. Antum keluar dari sholat subuh berjamaah, antum dapatkan hati antum itu lebih nyaman dan positive thinking untuk kedepannya. Coba dibandingkan dengan antum bangun jam 6, udah agak terang, bergegas, emosi, keruh hatinya, sebagai kata Nabi SAW. Ya. Wa quwwatan fil badan. Oh, ternyata ketaatan itu bisa berefek pada kekuatan badan, dan itu hak. Kecuali ya kalau dia memang terkena virus, itu beda urusan ya. Sesuatu yang tidak bisa dihindari ya. Tapi ingat kata Allah Azza wa Jalla, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Janganlah engkau mengikuti, taat ya, jangan engkau mengikuti orang-orang yang kami lalaikan kalbu mereka dari zikir kepada kami. Jangan engkau turuti orang-orang dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Sedangkan orang-orang yang seperti ini, wa kana amruhu furuta, urusannya terbengkalai. Kelalaian, maksudnya orang-orang lalai, kalau kita berada di tengah mereka, kita akan tertular dengan kelalaian mereka. Orang pengikut hawa nafsu, kalau kita berada di tengah mereka, kita akan tertular dengan perangai mengikut hawa nafsunya mereka. Yang pasti terbengkalainya urusan itu juga akan menjadi keniscayaan untuk kita sebagai mereka ahli maksiat. Mereka banyak urusan dunia teratur, tapi antum dapatkan urusan akhirat dan agama mereka hancur. Ahli maksiat. Ahli maksiat yang saya maksud yaitu yang menzahirkan maksiat selalu. Antum lihat hancur. Bahkan yang mungkin maksiatnya nggak zahir, maksiatnya batin atau diam-diam, antum akan dapatkan hancur. Lihat diri kita masing-masing. Sehari aja kita itu beberapa kali maksiat, pasti ada jadwal yang tertunda atau ada jadwal yang tergeser, ada yang nggak tepat waktunya, numpuk ini, numpuk itu dan seterusnya. Wa kana amru furuta. Urusannya itu tercerai-berai, terbengkalai, wahsyah, liar untuk urusan agama.
Kalau ditanya, Pak, kenapa banyak orang nggak mau sholat berjamaah? Kalau kita bilang, mereka nggak mau sholat berjamaah karena nggak dengar adzan. Enggak, dengar. Mereka nggak sholat berjamaah karena mereka nggak tahu bahwa udah masuk sholat. Enggak, mereka tuh dengar. Iya. Tapi kenapa nggak pernah mau ke masjid? Ini udah merupakan keterbengkalaian, ketaatan. Hancur. Kenapa? Rajin maksiat. Sebenarnya kenapa orang-orang banyak yang nggak sholat subuh berjamaah? Maksiat. Karena maksiat. Kan kebanyakan maksiatnya beneran. Kita aja nih misalnya, alhamdulillah Allah berikan kita hidayah untuk ini semua dari Allah, bukan dari diri kita. Sekali saja Pak, dari setiap hari kita sholat berjamaah subuh di masjid, sekali aja nggak sholat subuh, kerasa nggak bedanya? Walaupun sebenarnya kadang-kadang diberi uzur karena apa? Capean, tapi pasti kerasanya beda. Ngerasa urusannya tuh ada yang salah aja gitu loh. Kalau kita introspeksi, oh ini gara-gara dosa kemarin. Oh karena amru furuto. Kalau subuh aja udah furuto, berikutnya jangan tanya. Orang itu kan banyak yang ikutan maghrib. Karena apa? Karena rame, makanya ke masjid. Iya, karena rame maghrib itu. Banyak orang. Isyanya udah mulai enggak? Ya, berarti ini bukan karena kesadaran murni jemaah. Yang sadar murni benar-benar subuh, zuhur, asar, maghrib, isya masih semua. Bahkan ada di beberapa musola zuhur sama asar dikunci. Padahal itu daerah ya banyak jemaahnya mau masuk. Atau bagian pintu utama dikunci. Yang dibuka pintu belakang yang kecil. Itu ada nggak jemaah kayak itu? Ada. Musola. Kenapa? Karena DKM-nya, orang-orangnya padahal usia pensiun tua ada, cuman mau sholat pas maghrib doang atau maghrib isya subuh, zuhur asar nggak mau. Nggak tahu kenapa kayak gitu. Ada seperti itu. Ya, kau sadar ini ketaatan akan selalu mau kapanpun, mau sholat apapun. Nah, kekuatan tubuh disebabkan oleh ketaatan itu betul-betul terasa jemaah. Bapak-bapak sekalian yang usia mungkin di atas 50 jalan dari rumah ke sini samping masjid, maaf muda nggak bisa, nggak kuat. Iya, nggak kuat. Berarti di sini kesadaran ketaatan membuat tubuh ini termotivasi untuk melakukannya, menempuhnya sesulit apapun. Dan ini juga menjadi bukti bahwasanya ketaatan itu menyehatkan hati sehingga tubuh pun mengikuti komandannya, yaitu hati. Baik. Wa mahabbatan fi qulubil khalq. Ketaatan, kebaikan juga mewariskan kecintaan di kalbu makhluk, di kalbu orang-orang. Orang-orang menyukai orang-orang yang taat. Ketika disebut pengajian, orang akan husnudzon, kecuali kalau pengajiannya ribut ya, atau memang songong pengajiannya. Semoga kita bukan pengajian yang songong ya. Atau bahasa sekarang tuh sompral, ya sompral tuh sombong, sok. Mudah-mudahan kita nggak termasuk orang-orang itu. Saya pernah punya pengalaman yang mungkin ini biasa. Tapi ini pengalaman terjadi tahun 2013. Berarti udah 10 tahun lalu ketika saya dulu di Masjid Lipia akhir-akhir. Saya ngajar di Cilitan Dalam ketika itu, tafsir Ibnu Katsir 2013. Cilitan Dalam ya. Cilitan kecil apa Cilitan Dalam ya namanya? Oh iya, kalau Tebet Dalam baru ada ya. Enggak, ini Cilitan beda ada. Ya, Cilitan kecil bukan Cilitan Dalam, tapi emang di dalam. Ya, di dalam masuk gang-gang gitu. Nah, saya ngajar di sana. Dulu musola, di waktu itu masih musola. Sekarang udah masih masjid bagus, masya Allah.
Ketika itu saya nggak punya motor, saya kuliah nggak punya motor, nggak punya apa. Jadi dijemput kan sama ikhwan gitu. Dijemput jalan. Terus ikhwan itu pesan gorengan di tukang gorengan. Kisaran jaraknya 500 meter dah dari masjid. Ikhwan itu dikenal di ikhwan, maksudnya dikenal orang pengajian, orang masjid gitu. Penjualnya perempuan, ibu-ibu. Nggak pakai jilbab mungkin. Nah, ibu-ibu itu pun nanya, buat apa nih bang? Gorengan? Buat pengajian? Iya buat pengajian. Oh udah, setelah tambahin dah. Ditambahin sama ibu itu. Ini sampel yang mungkin terjadi di banyak tempat jemaah. Tapi ini sampel yang seringkali gugur di pikiran kita. Gugur di pikiran kita. Enggak ketrek di pikiran kita, enggak tersimpan di memori kita. Ketahuilah ini salah satu bukti konkret. Meskipun orang itu mungkin enggak taat-taat amat, tapi dia suka dengan orang yang berusaha taat. Sampel lain. Waktu saya masih kecil dulu punya teman Nasrani. Ya, Nasrani tulen gitu. Punya anjing. Itu kalau saya main ke rumahnya, ibu saya tuh langsung kejar-kejar tuh, nyariin langsung, diomelin jewer kayak kita dulu lah ya kalau diomelin orang tua. Terus kena nggak tadi sama anjingnya, kena nggak tadi sama anjingnya ya. Terus disuruh 7 kali gitu kan ya dulu. Sekarang udah punya ilmunya, bukan 7 kali, ini dalilnya. Kalau 7 kali itu jilatan di wadah doang kayak dulu. Kita berteman dengan salah satu teman SD orang Nasrani. Ya. Ketika kita udah SMP, SMA, anak kan pesantren. Teman-teman lama anak ini ya kayak SMP masing-masing, SMA masing-masing. Kita ngobrol dah tuh. Kan gang beda nih, gang beda ya. Kalau gang anak beda, anak nyambi ke gang lain, ngobrol sama teman-teman sana. Pakai gua lu kan namanya orang asli situ kan ya. Terus ke pesantren ngapain lu gitu? Anak bilang ketika itu, gue ke pesantren pengen ngajar agama Islam, pengen ngebela agama gue gitu. Kata dia apa? Ini orang Kristen. Gini dong, bagus nih, baru bagus. Ini Kristen, orang Kristen. Sekarang nama hati anak, lu nggak tahu aja kalau gue anti Kristen gitu kan. Tapi orang ini kenapa? Kenapa giniin? Karena dia merasa betah dengan orang yang berusaha taat pada agamanya. Gitu loh. Makanya al-hasanah atau ketaatan pada beragama itu mewariskan mahabbatan fi qulubil khalq, kecintaan di kalbu manusia. Tetapi itu ketika ketaatan kebaikan itu memang terjaga dengan lisan, akhlak. Adapun kalau ayah berusaha taat ke masjid iya, tapi songong, belagu, ganggu tetangga, ya tetap aja nggak dianggap taat gitu kan. Bahkan menjadi sampel yang buruk. Bahkan menjadi sampel bagi orang itu, wah ternyata nggak semua orang sarungan baik ya. Itu jadi omongan. Makanya jemaah, Anda keluar dari masjid ini dengan pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci, Anda sedang membawa agama gitu loh. Bukan membawa diri kita, kulit kita, badan kita doang, membawa agama. Kalau kita jalan jauh pakai peci, songkok dan semisalnya, jalan jauh yang semestinya pakai helm, umumnya pakai helm, kita nggak pakai helm, itu sebenarnya mencitrakan buruk untuk agama kita. Beda dengan kita jalan jauh pakai kaos biasa, celana biasa, itu nggak ada citra agamanya. Jadi maksudnya pelanggaran dengan mengkontekskan nuansa agama itu menjadi sampel yang buruk, lebih buruk daripada pelanggaran dalam konteks keumuman saja. Suatu ketika ada majelis yang pakai panji, ya konvoy gitu. Nah, ada seseorang orang majelis pengen ke majelis taklim versi dia, cuman pakai peci putih yang kayak gini, ya
Boncengan sama temennya nggak pakai helm di jalan protokol, ada polisi dong, gitu kan, dicegah tuh sih. Selamat sore, gitu. Minta SIM, KTP apa, STNK dan seterusnya. Kenapa nggak pakai helm? Nggak apa-apa, pasti mau ke majelis Pak, ini kan pakai peci. Wah nggak bisa Pak, Anda harus saya tilang, gitu kata. Wah marah mereka. Anda telah mencegah kami ke jalan Allah, kata orang-orang ini. Ini gimana, yang salah siapa? Yang salah orang majelis, polisi, apa saya yang salah, gitu kan? Jadi kan orang, kalau memang itu polisinya muslim mungkin masih maklumi, emang orang kita kayak gini kadang-kadang gitu. Tapi kalau polisi Nasrani, stigmanya kan gak enak terhadap orang-orang majelis kita, gitu loh. Jadi kebaikan, ketaatan kalau dibubuhi dengan akhlak yang sebaliknya, ya itu malah menjadi racun bagi banyak orang, gitu. Ya seperti itu jemaah sekalian. Kira-kira udah syuruk atau belum? Belum. Berapa menit lagi kira-kira jemaah? 3. Ya saya diam aja kalau gitu, nunggu syuruk. Ada pertanyaan sampai sini jemaah? Soal? Atau di sini sedikit lagi? Ya, lengkapin. Wa inna lisayati sawadan fil wajah. Keburukan, maksiat, kedurhakaan memiliki kegelapan di wajah. Kegelapan di wajah. Ingat, gelap di sini enggak pasti warna kulit. Ya, kegelapan ini yang didapatkan chemistry-nya oleh orang yang menatap. Wa zulmatan fil qalb, dan kegelapan di qalb. Sawad itu lebih ke warna memang, tapi di sini tetap bukan warna kulit, melainkan ronanya. Kemudian zulmah bukan ke warna, tapi ke sifat pekatnya, kegelapannya di qalbu. Wa wahnan fil badan, dan maksiat itu melemahkan badan, bikin males, seperti orang sakit, ada aja alasannya. Mau ke masjid nggak bisa, kak seolah-olah ini orang yang udah beruzur gitu loh. Sementara orang yang sebenarnya beruzur malah ke masjid, gitu loh. Orang yang usia uzur malah tertati-tati ke masjid, sementara yang usia prima malah seperti orang pesakitan. Ya. Wa naqsan fil rizq, dan maksiat itu mengurangi rizki. Loh, kok mengurangi rizki? Itu banyak ahli maksiat yang kaya. Minimal kalaupun bukan rizki yang umum, minimal rizki yang berkah berkurang. Rata-rata rizkinya rizki yang tidak berkah. Wa bughdatan atau baghdatan fi qulubil khalq, dan rasa murka, ketidaksukaan pada kalbu orang-orang makhluk. Yakin Pak, di sini ada satu perusahaan atau kantor, saya nemu beberapa ikhwan di kantor-kantor mereka itu disebut ustaz oleh para roommate mereka atau workmate mereka, teman kerja mereka, diustadkan ini. Padahal di majelis kita boro-boro dia ustaz gitu, tertindas bahkan di majelis, tapi ketika di kantor teragungkan karena pancaran ketaatan yang dia berikan di kantor, amanah dan seterusnya. Sehingga orang-orang minta fatwa sama dia, walaupun mungkin dia diejek dengan namanya Pak Jenggot. Pak Jenggot, padahal namanya mungkin yang lain, ya, nama bagus, tapi disebut Pak Jenggot, seolah-olah diejek gitu loh. Tapi orang-orang menghormati Pak Jenggot dan bertanya tentang apa ke Pak Jenggot. Nah Pak Jenggot ini nggak ngerti apa-apa sebenarnya, cuman karena soleh, akhirnya naik ke Pak Ustadz gitu loh. Dia sampaikan oleh Pak Jenggot ke orang-orang yang bertanya. Nah orang-orang seperti ini banyak di kantor-kantor loh, karena disebut Pak Ustadz, padahal bukan Ustadz. Tapi karena orang-orang umum melihat dia taat baik di kantor ini, maka disebut Pak Ustadz. Bahkan kalau Pak Jenggot atau Pak Ustadz ini resign, mereka menyayangkan, aduh kita nggak punya Ustadz lagi nih gitu. Lihat kebaikan kalau disertai dengan akhlak memancarkan. Ya bedanya yang sebaliknya. Kita itu kadang tahu kan, ngerasa auranya orang-orang yang banyak maksiat Pak, bukan suuzon, tapi menampakkannya di akhlaknya gitu loh, tampak sekali gitu loh, buruk akhlaknya.
Hanya saja di antara gerbang hidayah adalah walaupun kita ngerasa orang yang dibanyak maksiat, kalau kita baikin, siapa tahu jadi hidayah buat dia. Gitu, siapa tahu jadi hidayah buat dia. Apalagi kalau orang itu baik memang, Masya Allah. Ya. Kadang kita nyuruh orang sholat, Pak, yuk sholat Pak, nggak cukup. Tapi kalau kita sedekah pada dia, Pak, ini ada rezeki Pak buat antum, jaga sholat ya, mungkin itu lebih berbekas. Begitu ya Pak. Iya. Ya mudah-mudahan kita dijadikan sebagai ahli taat sehingga rezeki diperluas, mendapatkan tempat di qalbu makhluk dengan yang baik, dan yang paling terinti paling awal adalah mendapatkan ridha Allah di sisinya. Dan nasihat terakhir untuk diri Anda jemaah, kalimat Allah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu dari bagian takdir, padahal itu baik buat kalian. Boleh jadi kalian mencintai sesuatu dari bagian dari takdir, padahal itu ternyata buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Apa yang zahirnya tampak baik dari kenyataan belum tentu endingnya itu sebaik itu. Dan apa yang terasa pahit di kenyataan boleh jadi berhikmah yang sangat baik. Ya, semoga bermanfaat jemaah sekalian rahimakumullah. Jazakumullah khair jazaa. Terima kasih atas kehadiran antum semua. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.